Wolverine just the residual. Film yang menceritakan upaya Deadpool yang ingin menyelamatkan universe-nya dari kehancuran. Film yang dibintangi oleh Ryan Reynolds, Hugh Jackman, dan Emma Corrin. Daripada saya berlama-lama dan membuat kalian semua muak dengan perkataan saya, jangan lupa apa? Sanggigirkan atau miringkan HP kalian, semua teriak prung. Di mana setelah berhasil mengalahkan Cable di film sebelumnya, Deadpool atau yang memiliki nama asli Wade Wilson menggunakan alat perjalanan milik Cable untuk kembali ke masa lalu. Dia ingin memperbaiki semua kesalahannya dengan alat itu. Dia juga bisa melakukan perjalanan antar universe dan menemui dirinya sendiri di multiverse lain. I've waited for this moment. Will pun kemudian masuk ke dalam universe utama Marvel yaitu Earth 616 dan menemui Happy untuk mendaftar menjadi anggota Avengers. Karena dia baru saja diputuskan oleh pacarnya, Will pun merasa hidupnya tak berguna. Dia ingin menjadi orang yang berguna, namun melihat tingkah Will yang selalu bertindak semaunya sendiri, Happy pun menyebut bahwa Will belum pantas menjadi anggota Avengers. That my services could be a great. What exactly brings you here today? I care and I want to use that. I want to be an Avenger. Find your place. Setelah ditolak oleh Happy, Will pun kembali ke universe-nya sendiri yaitu Earth 105 untuk melanjutkan hidup. 6 tahun kemudian, Will kini berusaha menjadi manusia normal. Dia bekerja sebagai sales penjual mobil bersama sahabatnya Peter. Di sini Peter mencoba memberi semangat kepada Will untuk beraksi kembali menjadi Deadpool, namun Will menolak. Dia berkata bahwa dia telah pensiun. I know I'd like to see you back in the suit. I'm done. Okay, Mr. Wilson. Dan di malam hari di saat kembali ke apartemennya, Will merasa ada yang aneh dengan para pekerja di depan apartemennya. Kemudian Will dikejutkan oleh kemunculan sahabatnya yang diam-diam datang untuk merayakan ulang tahunnya. Vanessa pun si mantan kekasihnya datang meskipun mereka sudah putus, namun Vanessa tetap menganggap Will sebagai sahabat terbaiknya. Boy, every spin around the moon is a new adventure. Di tengah-tengah pesta ulang tahun, Will pun mendengar seseorang mengetuk pintu. Setelah diperiksa, ternyata yang datang adalah pasukan penjaga alur waktu dari multiverse yang disebut TVA. Will pun diculik melalui portal dan masuk ke dalam kantor TVA. I wasn't unconscious. Who are you? Di dalam kantor TVA, Will pun bertemu dengan seorang petugas yang bernama Paradox. Will pun bingung kenapa dia ditangkap. Apakah ini akibat dia menyalahgunakan mesin waktu milik Cable? Namun Paradox menjawab bahwa penangkapan ini tidak ada hubungannya dengan hal itu. Ia menjelaskan bahwa Will itu spesial. No, it has nothing to do with that. That you're special. Dia telah dipilih untuk melindungi Secret Timeline, yaitu universe utama dalam Marvel Earth 616 bersama para anggota Avengers lainnya. Will yang mendengar hal ini langsung bersemangat dan menyetujuinya. Ia pun segera mengganti kostum mengenakan kostum Deadpool dengan riang dan gembira. Timeline, I suck it, Fox. I'm going to Disneyland. Kemudian Will pun bertanya kapan dia bisa pulang untuk memberitahu teman-temannya mengenai berita ini. Paradox pun menjelaskan bahwa Will tidak akan pernah bisa pulang ke universe-nya sendiri karena universe yang ia tempati akan musnah. Hal ini diakibatkan oleh tewasnya satu orang yang merupakan core being, yaitu orang atau entitas yang sangat penting di universe itu. Sehingga jika entitas itu mati, maka seluruh universe-nya perlahan-lahan akan musnah. You will not be returning. Loses that. This time in my ears? Will pun bertanya memangnya siapa core being yang dimaksud. Paradox pun menjelaskan bahwa core being yang dimaksud adalah Logan, sang Wolverine yang telah tewas saat menyelamatkan putri angkatnya yang bernama Laura. Setelah core being tewas, biasanya sebuah universe akan musnah dalam beberapa ribu tahun. Saat ini Paradox ditugaskan untuk mengawasi universe milik Deadpool sampai benar-benar musnah.
What does that mean? We're not doing it, Mr. Wilson. With overseeing the end of your unit. Paradox yang tidak mau buang-buang waktu menunggu hingga ribuan tahun itu kemudian memberitahu bahwa dia memiliki alat yang disebut Tim Reaper, alat ciptaannya yang bisa memusnahkan satu universe dengan sangat cepat. Dia telah memasang alat itu tepat di depan apartemen tempat tinggal Deadpool. Mendengar hal ini, Deadpool pun emosi dan dia tidak ingin babaladannya dimusnahkan begitu saja. We need a mercy. How long have we got? Paradox pun menjawab bahwa semua itu tidak penting karena Deadpool akan bergabung di Secret Timeline sebagai pahlawan, yang dari mana di universe sendiri Deadpool tidak dianggap. Deadpool pun segera menolak mentah-mentah. Dia lebih baik senang hidup bersama babaladannya. Lalu dia merebut alat portal milik Paradox untuk kembali ke universe asalnya. And breaking your fucking nose. Find him! Kemudian Deadpool mendatangi makam Logan untuk mencoba menghidupkannya kembali. Namun ternyata Logan sudah menjadi tulang belulang. Deadpool pun kemudian dikepung oleh pasukan TPA. Dengan susah payah dia berhasil mengalahkan pasukan TPA itu. Setelah itu Deadpool menggunakan portal untuk mencari Wolverine di berbagai universe untuk menggantikan Logan dari universe-nya yang telah mati. We're just going in a different direction. Deadpool pun menemui berbagai macam varian Logan, namun kebanyakan tidak sesuai harapannya. Lalu dia masuk ke dalam satu universe dan melihat Logan yang sedang mabuk di dalam bar. Di universe ini, semua orang menghina Logan, menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Deadpool pun bingung karena di universe-nya Logan adalah pahlawan yang sangat dihormati. Again. Nope. But I know you. You are. Lalu Deadpool pun memaksa Logan untuk ikut dengannya. Namun Logan hanya bisa diam saja. Diakibatkan dia kebanyakan mabok, dia pun akhirnya tumbang. Deadpool membawa Logan memasuki portal menuju kantor TPA dan memperlihatkan Logan yang telah ia bawa di hadapan Paradox. You're left, baby girl. Problem solved. Deadpool berniat menggunakan Logan ini untuk menggantikan Logan dari universe-nya yang sudah tewas sebagai Aqua Being, agar universe yang ia tempati tidak jadi musnah. Namun Paradox malah tertawa karena Logan yang Deadpool bawa adalah Logan yang paling buruk dari semua Logan di seluruh universe. Logan ini telah mengecewakan semua orang dari universe-nya. I gave you a chance. He holds me. World is dying. Lagi pula, Paradox sudah melakukan pekerjaannya, yaitu menawarkan Deadpool untuk bergabung di Secret Timeline karena sebentar lagi universe-nya akan musnah. Paradox tetap bersikeras untuk menghancurkan universe tempat Deadpool tinggal dengan menggunakan alat Time Reaper-nya. Deadpool pun semakin emosi. Dia menyuruh Paradox untuk memberitahu atasannya bahwa dia tidak akan tinggal diam melihat universe-nya dihancurkan. I want you to get him on the phone. Of buttholes. Mendengar hal ini, Paradox dan anak buahnya terlihat kebingungan. Ternyata mereka menggunakan alat Tim Reaper tanpa izin dari atasan mereka. Menyadari hal ini, Deadpool mengancam akan melaporkan tindakan Paradox kepada atasannya. What you sick fucks are doing down here? Well, I'll tell you what. And I'm gonna go upstairs. Tiba-tiba, Paradox mengirim Deadpool dan Wolverine ke dalam Depoid. Di dalam Depoid, Wolverine yang marah karena diseret paksa oleh Deadpool ke tempat aneh langsung menghajar Deadpool. Listen back there. I die. Not my fucking problem. Deadpool mencoba menjelaskan bahwa ia membutuhkan bantuan Wolverine untuk menyelamatkan universe-nya. Namun, Wolverine tidak peduli dan menyuruh Deadpool membawanya kembali ke tempat asalnya. Sayangnya, Deadpool tidak tahu bagaimana caranya untuk kembali ke universe itu. Thanking me for pulling you out of that bed, you Wolverine lalu melempar Deadpool hingga menyebabkan Deadpool pun marah dan menembaki Wolverine. Tapi tembakan itu tidak berdampak apa-apa karena Wolverine bisa menyembuhkan dirinya dengan cepat. Mereka kemudian bertarung sengit, saling tusuk tetapi tidak terluka karena kemampuan menyembuhkan mereka yang sangat cepat. Di saat Wolverine hampir mengenal Deadpool, Deadpool pun meminta maaf. Ia berkata bahwa TPA memiliki alat-alat canggih yang bisa memperbaiki masa lalu buruk dari universe Wolverine. Mendengar hal itu, Wolverine pun mulai tenang dan menyetujuinya. I can fix it. They also have the power to change your... Kemudian mereka dipanggil oleh seseorang yang menyuruh mereka berhenti berkelahi. Orang itu menunjukkan sekumpulan bandit yang sedang datang. Orang itu ternyata Johnny Storm, sang manusia api dari Fantastic Four. Oh, they're driving angry. I got this. Stay close. Aye, Captain.
Sekelompok bandit itu pun mengepung mereka. Salah satu bandit bernama Pyro berkata bahwa bosnya Cassandra akan senang melihatnya berhasil menangkap Johnny dan salah satu varian Wolverine. Johnny terbang dan menembakkan api ke arah Pyro, tetapi Pyro yang juga memiliki kekuatan api dengan mudah menyerap serangan itu. Johnny menjadi lemas dan jatuh. Salah satu bandit yang merupakan varian dari Sabretooth maju, namun Wolverine tidak gentar, langsung memenggalnya dengan mudah. Pyro kemudian menggunakan magnet raksasa untuk menangkap Wolverine dan Deadpool. Who's next? You're up. Holy shit. Di tengah perjalanan, Wolverine pun bertanya kepada John di mana mereka berada. John pun menjelaskan bahwa mereka ada di Depoy, tempat pembuangan sampah multiverse di mana TPA membuang orang-orang yang mengacaukan multiverse. How long was I asleep? You're in the void. And you. Di sana, cepat atau lambat, mereka akan dimangsa oleh monster raksasa yang bernama Aliot. Semua orang di Depoy melarikan diri dari kejaran Aliot setiap harinya. Namun banyak yang tidak berhasil. John pun mengenal beberapa manusia super di luar yang selamat. Mereka sedang melakukan pemberontakan terhadap Cassandra sambil mencari cara keluar, karena di tempat itu hanya ada dua pilihan, dimangsa Aliot atau tunduk pada perintah Cassandra. Goliath is in this thing? From Loki season 1 episode? And that's where we go. Fuck! Lalu Logan pun mengajak Deadpool untuk menemui pemberontak untuk mencari cara keluar. Mereka lalu dibawa oleh para bandit ke markas Cassandra yang berada di dalam mayat raksasa Ant-Man. Di sana banyak mutan yang menjadi bawahan Cassandra, salah satunya Jagna. Dan akhirnya Cassandra pun keluar menemui mereka. Deadpool pun mengatakan bahwa Cassandra mirip sekali dengan Profesor X dan Cassandra mengaku sebagai saudara kembarnya. Cassandra mengatakan bahwa sudah lama ia ingin menangkap John dan baru kali ini ia berhasil. Hey Chuck, it's us! You two are cute. Lalu Deadpool pun berkata bahwa John selalu menjelek-jelekan Cassandra, menyebutnya mirip dengan Udin Idin. Cassandra yang marah langsung membunuh John. Dia kemudian menyuruh Deadpool dan Wolverine tunduk padanya atau akan membiarkan mereka dimakan oleh monster Aliot. Stupid piece of shit. You just got... Life is hungry. Wolverine pun menolak tunduk pada siapapun. Saat itu ia maju. Cassandra dengan mudah menyingkirkannya. Deadpool mengatakan dia hanya ingin pulang, tapi Cassandra mengaku malas memulangkannya. Cassandra pun membaca pikiran Deadpool dengan memasukkan tangan ke dalam kepalanya. Dia mengetahui masa lalu Deadpool yang ingin jadi pahlawan tapi selalu gagal. Wolverine kemudian menyerang Cassandra, namun Cassandra dengan mudahnya menghindari serangan itu. Cassandra pun pergi meninggalkan mereka untuk dimakan Aliot. Beruntungnya Wolverine menyalakan jetpack dan membawa Deadpool kabur tepat waktu, dan akhirnya pun mereka terdampar di suatu tempat. Wolverine mengajak Deadpool untuk mencari para pemberontak agar bisa keluar. Setelah itu mereka berencana menuju kantor TPA untuk memperbaiki masa lalu universe Wolverine sesuai janji Deadpool. Right? Shit like you fucking promised. Di dalam perjalanan, Wolverine bertanya bagaimana Logan dari universe Deadpool bisa mati. Deadpool menjelaskan bahwa Logan mati saat melindungi putri angkatnya, Laura, yang juga kloningan dan memiliki kekuatan Wolverine. What made you finally wear an honest-to-God costume? There you go. Fuck that liver. You're well regarded. Kemudian mereka pun bertemu dengan Deadpool berbentuk gogok. Deadpool dan varian lain bernama Nitzpool yang membawa dua pistol emas. Nitzpool mengatakan bahwa mereka beruntung bertemu dengannya. Jika bertemu varian Deadpool lainnya, mereka pasti sudah dicincang. Start shopping for a new papa. Shutting the fuck up is also... Yeah, they're crazy. Lalu Wolverine pun bertanya apakah Nitzpool tahu di mana markas pemberontak. Nitzpool menunjukkan arah dan karena jarak jauh dia meminjamkan mobilnya agar mereka bisa sampai dengan cepat. What the? No. No. In the fucking
Lalu Wolverine dan Deadpool pun mengabiur menggunakan mobil. Di tengah jalan, Deadpool bertanya jika TPA bisa mengubah masa lalu universe Wolverine, apa yang akan Wolverine lakukan? Pertanyaan ini membuat Wolverine marah. Ternyata Deadpool sendiri tidak yakin apa TPA bisa mengubah masa lalu atau tidak. Merasa dibohongi, Wolverine pun langsung menghajar Deadpool. They are not your friends, I'll tell you that. No! Fuck! Deadpool pun menjelaskan bahwa dia terpaksa mengarang cerita karena dia membutuhkan Wolverine untuk menyelamatkan universe-nya yang dimana sebentar lagi akan segera musnah. Deadpool tidak ingin kehilangan babaladannya, namun Wolverine yang terlanjur marah malah menghina Deadpool, menyebutkan tolol dan kekanak-kanakan. Wolverine mengatakan tidak heran jika Avengers atau X-Men tidak pernah mengajaknya bergabung. With a goddamn stripper. I'm gonna fight you now. Mendengar hinaan itu, Deadpool pun marah. Mereka mulai bertarung dengan sengit di dalam mobil tanpa henti. Mereka terus bertarung seharian hingga kecapean. Keesokan harinya, seseorang pun menemukan mobil yang berisi Wolverine dan Deadpool yang sedang dalam keadaan kelelahan. Orang itu membawa mereka ke suatu tempat. Ketika Deadpool tersadar, dia melihat beberapa orang mendekatinya. Elektra, Blitz, dan Gambit yang merupakan para pemberontak. Seorang wanita bernama Laura, kloningan Wolverine dari universe Deadpool, juga ada di sana. Okay, retired. I don't like you. Deadpool pun bertanya bagaimana mereka semua bisa terjebak di Depoid. Mereka menjawab bahwa mereka diculik oleh TPA. Sama seperti yang dialami oleh Deadpool, TPA berbohong dengan alasan bahwa universe mereka akan musnah. Padahal mereka diculik agar tidak bisa melindungi universe mereka saat dihancurkan. Born here, so it's hard to know for sure. Like us don't go quietly. Kemudian Deadpool memberitahu mereka bahwa Cassandra yang dia temui sebelumnya berkata bahwa dia bisa keluar dari Depoid dengan mudah. Ini berarti Cassandra tahu jalan keluar, namun Elektra dan yang lain pesimis karena Cassandra sangat kuat. Namun satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan cara memakaikan helm Magneto atau Juggernaut di kepalanya. Sayangnya helm Magneto sudah hancur dan Juggernaut kini menjadi anak buah Cassandra sehingga sulit untuk merebut helmnya. Let this man cook. Heroes we were. Deadpool mencoba meyakinkan mereka bahwa jika mereka bekerja sama, mereka bisa mengalahkan Cassandra. Muak selalu bersembunyi, Elektra dan yang lainnya setuju. Lagi pula, jika mereka tidak melawan, cepat atau lambat mereka akan dimakan oleh Elliot. Namun, Wolverine yang pesimis menolak ikut. Menurutnya, mereka semua pasti akan mati. Johnny must have loved you. The name's Laura. Let's fucking go. Fucking dead. Malam harinya, Laura pun menemui Wolverine yang sedang sendirian. Laura berkata bahwa Wolverine mengingatkannya pada Wolverine yang dulu ia kenal. Wolverine menjawab bahwa dia bukan pahlawan seperti yang Laura pikirkan. Dia mengakui bahwa dia adalah Wolverine terburuk dari semua Wolverine di multiverse. You're a good man, Logan. I got to have a life because of you. Wolverine pun bercerita bahwa dia pernah menolak bergabung dengan X-Men dan kebodohannya membuat manusia semakin membenci mutan. Suatu hari, Wolverine mabuk berat ketika sadar semua teman-temannya telah tewas. Kostum kuning yang dia pakai adalah satu-satunya benda kenang-kenangan untuk mengingat teman-temannya yang telah mati. So did Jean, Storm, Beast. And then one day while I was off, I need to say it. Laura pun meyakinkan Wolverine bahwa dia adalah orang baik. Dia memintanya untuk bergabung besok dalam pertarungan melawan Cassandra. Di tempat lain, Pyro menelepon Paradox dan melaporkan bahwa Deadpool dan Wolverine berhasil kabur. Karena Cassandra tidak langsung membunuh mereka, Paradox menyuruh Pyro untuk menyingkirkan mereka berdua. Bahkan jika perlu, bunuh saja Cassandra karena mesin Time Reaper miliknya hampir segera selesai. Very cute. Well done, Pyro. Classic. Keesokan harinya, Deadpool, Elektra, Gambit, Blitz, dan Laura bergerak menuju markas Cassandra. Blitz menembakkan bazooka untuk menjebol masuk. Sesampainya di dalam, mereka dihadang oleh anak buah Cassandra. Tiba-tiba, Wolverine pun keluar dari bagasi mobil. Ternyata dia memutuskan untuk ikut membantu. Mereka semua mulai bertarung melawan anak buah Cassandra.
Oh, this is gonna be good. People know what happened here today. Sementara itu, Deadpool dan Wolverine pun masuk ke markas untuk menemui Cassandra. Sementara yang lain di luar berusaha merebut helm Juggernaut. Cassandra pun dengan mudah membanting Deadpool hingga tak berdaya dan menahan Wolverine agar tak bisa bergerak. Di luar, Laura dengan susah payah berhasil menebas kaki Juggernaut dan memenggal kepalanya. You shouldn't have done that. Adiós, pendejo. Cassandra yang penasaran dengan Wolverine mulai memasukkan tangan kepada kepalanya untuk membaca pikirannya. Pada saat itu, Laura melempar helm Juggernaut dari luar dan Deadpool berhasil menangkapnya. Deadpool pun lalu memasangkan helm itu di kepala Cassandra, seketika membuat hilang kekuatannya. Kemudian Deadpool menyuruh Cassandra untuk mengeluarkan mereka dari Depoid. Namun Cassandra malah tertawa. Dia mengatakan bahwa dengan helm itu dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Tapi jika helm ini dilepas, dia akan langsung membunuh Deadpool dan Wolverine. Tiba-tiba Pyro muncul dan menembak Cassandra beberapa kali. Ternyata Pyro sudah muak menjadi anak buah Cassandra. Wolverine lalu menghantam Pyro hingga pingsan. Melihat Cassandra yang sekarat, Wolverine menyuruh Deadpool untuk melepaskan helmnya agar Cassandra bisa menyembuhkan diri. Awalnya Deadpool menolak karena takut Cassandra akan membunuh mereka begitu helmnya dilepas. Namun Wolverine bersikeras mengatakan bahwa dia adalah anggota X-Men dan sangat dekat dengan Profesor X, saudara kembar Cassandra. Wolverine yakin jika Profesor X ada di sana, dia pasti menyelamatkan Cassandra. It means I'm an X-Man. Take your hands off. Akhirnya Deadpool melepaskan helm itu. Setelah kekuatannya kembali, Cassandra langsung menyembuhkan dirinya. Sebagai balas budi mereka karena telah menyelamatkannya, Cassandra bercerita bahwa beberapa waktu lalu seorang penyihir datang ke tempat itu. Sebelum membunuhnya, Cassandra merebut cincin ajaib milik penyihir tersebut. Cincin itu adalah cincin pembuka portal seperti milik Dr. Strange. He would have loved you too. I killed him, of course. Cassandra pun lalu membuka portal menuju universe asal Deadpool. Namun sebelum mereka bisa masuk, monster Aliot tiba dengan kecepatan tinggi. Deadpool dan Wolverine langsung berlari dan melompat ke dalam portal tersebut sebelum dicapluk oleh Aliot. Di luar, Laura dan yang lainnya berhasil mengalahkan semua anak buah Cassandra. Sementara itu, Deadpool dan Wolverine akhirnya berhasil masuk ke dalam universe Deadpool Earth 105. Tepat di hadapan Peter, mereka bergegas menuju tempat mesin Team Reaper berada. Paradox sadar kalau Deadpool dan Wolverine berhasil kabur sehingga dia keluar menemui mereka. How much longer before the Time Ripper is active? Tiba-tiba saja portal yang dibuat oleh Cassandra muncul setelah dia membunuh Pyro. Cassandra membaca pikiran Paradox dan menyadari bahwa Paradox sedang membuat alat yang bisa menghancurkan seluruh universe. Cassandra pun tertarik untuk menggunakan alat itu untuk menghancurkan semua universe dan hanya menyisakan The Void. Dia langsung melempar Deadpool dan Wolverine lalu menyeret Paradox masuk ke dalam tempat di mana Team Reaper itu berada. Paradox. I literally have no idea. The Time Ripper. Naughty. Now, you're going to show me how to use this fancy. Di dalam markas TPA, seorang petugas melaporkan kepada petugas TPA B115 bahwa dia mendeteksi adanya aktivitas mesin Team Reaper ilegal di Universe Earth 105. Sementara itu, Deadpool dan Wolverine yang baru siuman merasakan sesuatu datang dari dalam portal. Ternyata itu adalah Dogpool dan Nicepool. Nicepool memberitahu mereka bahwa pasukan Deadpool diperintahkan oleh Cassandra untuk menghentikan Deadpool dan Wolverine. Oh my God. Dari belakang, puluhan varian Deadpool pun berdatangan. Salah satunya varian Ladypool langsung menembaki mereka. Deadpool yang panik menggunakan Nicepool sebagai tameng. Namun Nicepool ternyata tidak bisa menyembuhkan dirinya dan akhirnya tewas. Deadpool kemudian mengambil pistol emas milik Nicepool yang selama ini dia incar. Dia dan Wolverine maju melawan puluhan varian Deadpool. You died from murder, you dumb fuck. Holy shit. You see, it's just a catty bitch and I'm jealous.
Setelah membantai semua varian Deadpool, mereka lupa bahwa varian itu juga bisa menyembuhkan dirinya dan bangkit kembali. Di tengah kekacauan, seorang dengan kostum Deadpool pun datang. Ternyata itu adalah Peter. Semua varian Deadpool mengenal Peter dan mereka memiliki varian Peter dari universe-nya masing-masing. Melihat para varian Deadpool teralihkan, Deadpool dan Wolverine bergegas masuk ke tempat mesin Tim Reaper berada. You kidding me? Every Deadpool has a Di dalam, Cassandra mendekati mesin Time Reaper dan mulai menyedot kekuatan mesin itu agar dia bisa menghancurkan universe sesuka hatinya. Sedangkan di luar, Deadpool dan Wolverine bertanya kepada Paradox bagaimana cara menghentikan mesin itu. Paradox menjelaskan bahwa mesin itu tersebut mendapatkan daya dari 2 tabung di ruang bawah tanah yang berisi materi dan antimateri. Secara teori, mereka bisa menghancurkan mesin itu dengan menghubungkan kedua tabung. Namun resikonya adalah orang yang melakukannya akan hancur berkeping-keping. Look. You're not gonna swallow. Spit it out! You will die down there. Melihat Cassandra mulai menghancurkan universe, Deadpool dan Wolverine pun tidak punya pilihan lain. Mereka langsung menuju ruang bawah tanah. Di sana Deadpool menyuruh Wolverine untuk segera mundur karena dia yang akan mengorbankan diri. Namun Wolverine menolak, menyuruh Deadpool mundur karena dia masih punya orang-orang yang harus dilindungi. Sementara Wolverine sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi. You heard that asshole upstairs, right? You got a whole world to go back to. Di saat Wolverine mulai memasuki ruangan, Deadpool menghantamnya dan memaksa keluar. Deadpool mengunci pintu itu dan bersiap mengorbankan diri. Dia mulai memegang 1 tabung dan berusaha meraih tabung lainnya. Sementara itu, Cassandra sudah mulai menghancurkan universe. Melihat Deadpool berjuang sendirian, Wolverine menghantam pintu itu hingga jebol. Lalu membantu Deadpool memegang kedua tabung. Mereka berhasil membuat arus pendek yang mengakibatkan mesin Tim Reaper meledak dan membunuh Cassandra. He's not gonna make it. Di mana setelah situasi itu tenang kembali, pimpinan TPA B115 datang untuk menangkap Paradox karena menggunakan mesin Tim Reaper tanpa izin. Dari belakang, Deadpool dan Wolverine muncul kembali. Mereka berhasil selamat. B115 memerintahkan anak buahnya untuk mengembalikan semua varian Deadpool yang ada ke dalam The Void. Peter pun kemudian datang dan memberitahu bahwa Deadpool yang ini bukan berasal dari The Void, melainkan memang dari universe ini. He belongs here. What the fuck is happening? Setelah menangkap Paradox, B115 menunjukkan bahwa universe yang Deadpool tinggali mulai bergenerasi dan tidak jadi musnah. Deadpool dan Wolverine telah berhasil menyelamatkan universe ini. Deadpool kemudian meminta B115 untuk mengeluarkan teman-temannya yang masih terjebak di dalam The Void. B115 pun menjawab bahwa dia akan mengusahakannya. Something huge. Whatever you did here, I have a feeling your work is only just getting started. Deadpool pun mulai bertanya, apakah TPA bisa memperbaiki masa lalu universe Wolverine? B115 menjawab bahwa justru masa lalu kelam Wolverine itulah yang membuatnya kini bisa menyelamatkan universe ini. Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki. Setelah itu, B115 pun pergi. Not only saved your world, you can see what I can do. There's nothing to fix, Mr. Wilson. Sadar bahwa Wolverine sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Deadpool mengajak untuk tinggal bersamanya. Deadpool memperkenalkan Wolverine kepada Laura yang telah dibebaskan bersama semua sahabat-sahabatnya. Deadpool juga memberanikan diri untuk kembali berhubungan dengan Vanessa yang akhirnya bersedia menerima Deadpool pun kembali. Dan film pun menggesan. Terima kasih untuk balad semua karena sudah menyaksikan alur film ini sampai akhir. Walaupun saya cukup pabaliut dalam pelapalan dan ngomongnya, sampai jumpa di alur film selanjutnya.